Ya baik sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah Iya, dimanapun Anda berada. Kita kembali kembali lagi. lagi di Mhm. segmen ketiga ini ya. Dan kita masih mengajak Anda, bagi Anda yang bergabung silahkan di 061 794428. Iya, atau juga di 08 280 ya? atau 82 ini, 282 282. ya, atau juga melalui Mm-mm. pesan singkatnya di 0852 Ya. 7115 Mm-mm. 3456 ya. Tentunya masih kita buka kesempatan bagi Anda semua ya. Iya. Baik, sebelum kita ke pertanyaan Mm-mm. kembali yang sudah masuk melalui pesan Betul, singkat dan juga nanti mungkin ada penelpon. betul. Ustadz, ini segmen terakhir ini setelah kita membahas mengenai tipe, kemudian juga bagaimana seharusnya. Mm-mm. Nah, Ustadz, mungkin terakhir ini kiat-kiat untuk kita Istiqomah. Ya, istiqomah, Ustadz. istiqomah. Istiqomah ya. Ya. Baik, mengenai istiqomah ya, istiqomah Mm-mm. ini memang satu hal yang mesti kita miliki ya Iya. dalam Iya. diri seorang muslim ya. Yang pertama ya tentu dengan mempelajari ilmu syar'i ya. Mempelajari hadis-hadis Rasulullah, mempelajari firman Allah, mempelajari keutamaan-keutamaan dalam suatu ibadah ya. Mm-mm. Tentu dengan menuntut ilmu, Iya. menghadiri majelis, ya kita akan mendapatkan banyak sekali Mm-mm. faedah-faedah ilmu. Ya di situ dijelaskan nanti banyak sekali keutamaan-keutamaan suatu amal kebaikan, suatu ibadah ya. Mm-mm. Paling tidak di awal ketika kita mendengarnya, ya kita memahaminya dan kita meresapinya dan kita ingat, insya Allah kita akan bergerak mengamalkannya. Iya. Iya. Ya, kemudian yang kedua adalah dengan banyak berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mm-mm. Karena kita tahu hati seorang hamba ini berada di tangan Allah Subhanahu wa taala Iya. dan Allah membolak-balikkan hati seorang hamba. Ya, Iya. makanya doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi an ma'siyatik ya. Iya. Maka kita yang saat ini rajin beribadah ya, Mm-mm. kuat beribadah, kuat berpuasa dan seterusnya, maka kita jangan sombong dulu ya, karena hati manusia itu bisa saja dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka gantungkanlah hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon kepada Allah agar kita diberikan petunjuk dan diberikan istiqomah tersebut ya. Mm-mm. Diteguhkan hati kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang tak kalah pentingnya juga adalah membaca sirah para Iya. salafus saleh terdahulu ya. Orang-orang soleh terdahulu bagaimana beribadah ya. Kita jadikan panutan ya, terutama dari bagaimana Rasulullah SAW Iya. beribadah, Iya. para sahabat, kemudian ulama-ulama rabbani ya, begitu. Inilah yang harusnya kita jadikan panutan. Inilah Agar- yang terus menjadi bacaan kita untuk agar kita memotivasi semangat gitu ya. kita ya. Yang sangat kita sayangkan kan saat ini yang kita disuguhkan banyak sekali tontonan-tontonan yang tidak memberikan tuntunan ya. Banyak sekali figur-figur yang seharusnya tidak difigurkan begitu. Bahkan Iya. itu yang menjadi contoh anak-anak ya, artis dijadikan figur. Tidak ada sisi positifnya dalam ibadah Iya. ya. Maka yang seharusnya kita ajarkan kepada keluarga kita, anak-anak kita adalah bagaimana kondisi salafus saleh terdahulu beribadah ya. Insya Allah ini akan memotivasi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya, ini yang Yang kedua. yang ketiga Yang ya. ketiga saya. Kemudian selanjutnya ya tentu kita terus meningkatkan keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nanti akan menjanjikan balasan yang begitu besar ya dari amal ibadah yang kita lakukan ya. Dan ini harusnya menjadi motivasi besar kita bahwasanya apa yang Allah janjikan di hari kiamat kelak atau di hari akhir kelak itu sangatlah besar ya. Dan ini yang perlu dipupuk setiap hari ya, karena ini perkara gaib, kita belum tahu balasannya ya kan. Iya. Belum nampak balasannya di dunia. Barang siapa yang menjaga sholat rawatib 12 rakaat misalnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan rumah di surga kelak begitu. Ini kan belum nampak ya. Iya. Sampai kita nanti insya Allah akan mendapatkannya di hari kiamat ya. Maka pupuk teruslah keimanan terhadap balasan-balasan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita ya. Karena banyak manusia itu kan pada hakikatnya ketika melakukan suatu amalan ya, pengen tahu langsung hasilnya bagaimana kan Iya, begitu. betul, Ibaratnya betul. kalau kerja siapa yang cepat datang dapatnya sekian ya kan, atau siapa yang kerja lebih sekian dapatnya lebih Dapat banyak bonus kan, ya. dapat Banyak bonus lembur gitu. dapat banyak gitu Dapat ya. banyak. Kalau dalam hal ibadah ini kan perkara gaib. Kita Iya. belum mendapatkannya cash kan Iya. begitu. Seperti yang Rasulullah katakan, seandainya kalian tahu
fadilah berada di sop pertama, maka kalian akan mengundi begitu kan, mengundi siapa Berlomba-lomba, Ustaz, ya? berlomba-lomba kalau tahu seberapa besar pahala berada di sop Saf pertama. pertama. Tapi ini kan belum terlihat nyata di depan mata. Maka inilah sebagai ujian bagi seorang muslim ya. Ujian keimanan dia ya, seberapa Iya. kuat imannya terhadap perkara gaib tersebut, terhadap apa yang Allah janjikan di hari kiamat. Ini yang perlu kita pupuk setiap hari ya. Kenapa kita melaksanakan sholat ya? Karena kita tahu janji Allah dan kita tahu ancaman Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Nah, dan orang yang tidak memiliki rasa takut tersebut, lihatlah bagaimana dia tidak semangat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Baik, itu Baik. mungkin ya kiat agar kita Kiat-kiat, Ustaz, ya? Kiat-kiat ya, agar agar kita kita istiqomah. Mungkin istiqomah. banyak kiat yang lain, tapi paling tidak 3 hal tersebut bisa, atau 4 ya, 4 tadi ya, Iya. 4 hal tersebut bisa jadi renungan bersama. Baik, Betul. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya ya, Iya. dan juga tetap istiqomah ya Amin, dalam Allah. kebaikan. Oke. Berbicara tentang istiqomah ini, Ustaz, ada SMS masuk ini ya, Iya. Iya. dari pendengar kita radio. Assalamualaikum, Ustaz. Dari Waalaikumsalam ini Ibu Lina di Naga Timbul ini. Mm-mm. Biasanya di bulan Ramadan witirnya itu 3 rakaat, Ustaz, ya. Iya. Jadi pas masuk Syawal witirnya jadi 1 Jadi 1 rakaat. rakaat. Terus biasanya pas puasa sahurnya mungkin dari jam 3 ya, makan, masak segala macam. Namun pas sudah Syawal, untuk puasa Syawal saja kadang tanpa sahur, cuma niat doang. Itu gimana nih, Ustaz? Nah, baik, ini adalah satu kondisi yang perlu kita koreksi atau perlu kita tingkatkan lagi sebenarnya, kita perbaiki begitu ya. Ketika kita sudah semangat beribadah di bulan Ramadan ya, tentu harapannya kita juga tetap semangat beribadah selepas Ramadan Iya. ya, seperti tadi sholat witir ya, paling tidak 3 rakaat, tapi ternyata memang boleh ya, hukumnya boleh kita melaksanakan sholat witir itu minimal satu Satu rakaat rakaat ya, ya. karena sholat nggak ada yang setengah rakaat ya. Jadi ini perlu kita telusuri ya, kenapa Iya. bisa demikian ya, kenapa bisa malas. Bisa jadi ya ketika Syawal capek ya, atau letih, sibuk Iya. dengan berwisata ya kan, Iya. sibuk dengan main-main kan begitu. Maka ya ini perlu kita kurangi begitu, untuk kembali fokus ya, kita prioritaskan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena ada sebabnya tentu ya. Ketika seseorang mulai malas beribadah, ya lalai gitu kan, tentu sebabnya diantaranya adalah kesibukan duniawi biasanya. Iya. Ya, ini yang perlu kita kurangi Iya. ya. Kalau tadi mengenai sahur ya, puasa sunnah memang tidak diwajibkan tabyitun niyah, atau memasang niat di malam hari ya. Kalau dia belum memakan apa-apa sampai waktu zuhur, maka dia boleh berniat Berniat ya. untuk berpuasa begitu. Mm-mm. Tapi ya memang tetap ada keutamaan sahur ya, Sahur, ya. hukumnya sunnah ya, karena dalam sahur itu ada keberkahan, dan insya Allah dengan sahur tersebut bisa menguatkan seorang muslim dalam melaksanakan puasanya tersebut ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Masya Allah, Allah. ya. Terima kasih atas jawabannya, dan kita ajak kembali sahabat Ya. keluarga muslim. Sahabat Arisalah, masih ada waktu kita. Silakan yang ingin ikut bergabung di kesempatan kali ini untuk menghubungi kami langsung di 06179442282. Atau juga bisa mengirimkan pesan singkat di nomor SMS kita ya. Iya, di 085271153456 ya. Ustaz, kembali ini SMS yang masuk. Namun ada Namun ada penelpon. penelpon nih, Ustaz, Kita kita akan angkat. angkat Halo, terlebih assalamualaikum. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dengan siapa dan di mana? Dengan Ibu Rini di Siantar, Ustaz. Ya, Baik. silahkan pertanyaannya Ibu Rini. Iya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya gini, Ustaz. Kan kalau memulai puasa ini, Ustaz, apa ini? Syawal. Syawal. Awal ini ya, Ustaz. Tapi sebenarnya niatnya sih sebelum hari Jumat ya kan, Ustaz. Qadarullah, enggak jadi aja. Jadi pas hari Jumat kemarin ini kan bertepatan dengan Yaumul Bid ya, Ustaz ya. Iya. Jadi pas melakukan puasa Yaumul Bid itu, Ustaz, dibarengi dengan niat Syawal itu pas hari Jumat, apa boleh, Ustaz, gitu? Iya. Baik. Mohon penjelasannya, Ustaz. Iya. Lalu kalau seumpamanya nggak boleh gitu kan, Ustaz, kalau dilakukan Syawalnya di hari Sabtu ini, itu boleh dapat nggak gitu, Ustaz?
niat yaumul bidnya sama sawalnya gitu Ustaz. Baik, Iya. baik. Ya mohon penjelasannya ya Ustaz. Iya, Baik iya. Ibu, insya Allah Ibu. Sebenarnya dari tadi mau nanya temen takut Ustaz, cuma banyak terus dalam hati. Iya. Baik. Syukran Ustaz. Afwan. Afwan, ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. wabarakatuh. Baik, dari Ibu Rini. Betul. Jadi inti pertanyaannya adalah ketika mulai puasa Syawal Iya. bertepatan dengan Ayyamul Bid gitu ya. Betul. Nah, dengan apakah boleh memasang dua niat Dua atau niat. tidak boleh gitu Ustaz? Penjelasannya. Baik, tadi sudah kita singgung sedikit ya mengenai Iya. puasa Syawal ya. Mm-mm. Maka menggabungkan dua ibadah yang punya tujuannya sama, ya, hukumnya sama, yaitu sama-sama sunnah. Mm-mm. Maka insya Allah ketika kita berpuasa Syawal dan itu bertepatan dengan Ayyamul Bid, ya Ayyamul Bid 13, 14 dan satu lagi ya 15, Iya. pertengahan bulan Hijriah ya. Hijriah. Maka insya Allah dia akan mendapatkan dua pahala dari ibadah tersebut ya, dapat dua nilai ibadah ya, puasa Syawal dan puasa Ayyamul Bid. Iya. Ya. Adapun tadi kalau tidak sempurna Ayyamul Bidnya. Ayyamul Bidnya, maka ya tentu tetap dia mendapatkan pahala puasa Ayyamul Bid walaupun tidak Tidak sempurna. sempurna. Orang yang melaksanakan 3 hari puasa pertengahan bulan Iya. Hijriah tersebut, maka boleh ya. Mm-mm. Insya Allah dengan dua niat tersebut kita akan mendapatkan dua kebaikan. Apalagi bertepatan dengan hari Kamis ya kan, Iya. Kamis, kemudian itu kita mendapatkan pahala puasa Kamis, pahala puasa Syawal, kemudian pahala Ayyamul Bid, Shaumul Iya. Bid ya. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Maka insya Allah akan mendapatkan pahala. Baik, baik. Masya Insya Allah, Allah, ya. baik. Terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terus Ibu Rini tadi yang Iya. bertanya dan juga untuk kita semua. Baik. Ada SMS tadi? Ya Ustadz, ada SMS yang masuk ini Ustadz ya. Ya. Dari hamba Allah di Jambi nih Ustadz. Apakah amal ibadah seseorang di bulan Ramadan itu diterima apabila kita berbuat zina ini Ustadz? Berbuat zina Zina ya, di Ramadan ya. di Ramadan. Terus bagaimana kalau misalnya kondisinya di luar Ramadan Ustadz nih? Pas Baik. sebelum Ramadan misalnya nih, Ustadz. Nah, zina ini termasuk adalah perbuatan dosa besar ya, maksiat Iya. besar yang diharuskan seorang hamba melakukan taubat secara khusus ya, benar-benar meninggalkan maksiat, kemudian benar-benar menyesali perbuatannya tersebut ya. Adapun ketika dia berzina di siang Ramadan ya, maka jelas ya Ramadan atau puasanya batal ya, dan dia wajib bertobat kepada Allah Iya. Subhanahu wa taala. Adapun apabila apakah zina tersebut menghapus pahala dari ibadah-ibadah yang lain, maka karena dosa besar ya tidak termasuk di antara penghapus amal ibadah. Iya. Yang diwajibkan baginya adalah benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu jelas ya ketika dia bermaksiat di bulan Ramadan ini dosanya jelas lebih besar dibanding maksiat di luar Ramadan. Karena di Ramadan ini adalah bulan yang diagungkan ya. Semua orang seharusnya benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari perbuatan maksiat ya. Maka yang harus menjadi prinsip adalah apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di luar Ramadan maka di Ramadan juga diharamkan ya. Jelas ini harus kita latih bersama. Ketika masuk Ramadan kita terbiasa meninggalkan yang mubah, makan dan minum mubah, hubungan suami istri mubah, maka harusnya lebih membiasakan diri lagi untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika gibah kita tinggalkan di bulan Ramadan karena takut pahala puasa berkurang, maka gibah juga tetap haram pada dasarnya ya. Maka tetap haram dilakukan di selain Bulan-bulan lain. Ramadan ya. Maka zina ini tadi memang perbuatan yang memang betul-betul kita harus ingatkan kita dan keluarga kita jaga keluarga kita agar tidak terjatuh ke dalam perbuatan dosa besar tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ya, Masya Masya Allah, Allah. Terima kasih atas jawabannya dan pertanyaan tadi. Pertanyaan sebagai penutup ya karena tidak terasa sudah Iya, 1 betul. jam menemani sahabat keluarga muslim. Iya. Sahabat dari Salah kita ucapkan terlebih dahulu kepada Ustadz Jazakallah khairan, khairan, Ustadz, atas ilmunya dan mudah-mudahan kita sahabat keluarga muslim, sahabat dari Salah mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita ya. Baik, akhir kata saya Fatur Rahman. Dan saya Nasriadi Pamit undur diri dan tentunya mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.